Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh al-mukarramun, kepada Bapak Camat beserta stafnya yang saya muliakan, kepada Bapak Kepala Desa Sukra beserta jajarannya yang saya hormati, para jamaah subuh Masjid Nurul Iman Sukra, hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Ar-Rum ayat 21, yang biasa dikumandangkan di setiap acara resepsi pernikahan dari suaranya sang qori dan qori'ah dengan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu berpasang-pasangan. Bahasa Arabnya, bahasa modern, kalau menyebut sang istri itu adalah zaujatun. Tetapi kalau melihat teks bahasa Arab klasik, menyebut sang istri ya zaujun, menyebut sang suami ya zaujun. Litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi tentram dan damai, ilaiha, kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah akan menjadikan kamu, akan memberi kado mawaddah. Mawaddah ini adalah timbul cinta setelah berumah tangga. Setelah umur 50-60 tahun ke atas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kado pula berupa rahmah, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, bagi kedua mempelai ini, ketika berteman, bertemu, sekedar kenal, namanya dalam bahasa Arab yaitu al-wuddu. Kemudian minta nomor handphonenya, mau ketemu dengan calon sang mertuanya, ngobrol dan lain sebagainya. Itu dalam bahasa Arab namanya al-ishaq. Setelah berumah tangga, bersentuhan antara kulit, itu yang dinamakan al-gharamu. Itulah pentingnya kita umat Islam belajar ilmul mustalahat, atau yang kita kenal ilmu istilah.
atau ilmu terminologi. Saya kaitkan dengan satu terma agama yang biasa diucapkan oleh kita sebagai umat Islam. Taruhlah kalimat al-ulama. Al-ulama ini adalah jamak daripada kata alim. Orang alim itu adalah orang yang berilmu. Kalau dua orang yang berilmu namanya alimani, jamaknya ulama. Kalau orang yang ahli di bidang kedokteran disebutnya at-tiba, dia ulama menurut terminologi Arab. Kalau ada orang yang ahli di bidang alam semesta disebut al-falaki, orangnya disebut kosmolog, ilmunya namanya kosmologi, dia ulama. Kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu hadis disebut al-muhaddisun, mereka ulama. Kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu nahwu disebut an-nuhat, ulama juga. Orang yang ahli di bidang ilmu mentasrif, ilmu sorof, namanya as-sorfiyun. Dan barangkali di jamaah Masjid Nurul Iman ini ada orang yang ahli bahasa disebut al-balaghiyun. Ilmu bahasa ini yang disebut dengan ilmu balaghah, pencetus pertamanya, peletak batu pertamanya adalah Asy-Syaikh Abdul Qahir Al-Jurjani. Di sana diterangkan kenapa kalimat ini terasa indah, tetapi kalimat yang satu ini tidak enak didengarnya. Ternyata di situ ada resemblance, ada tasyabuh. Dua kalimat jika dijadikan satu, maka kalimat itu terasa indah. Seperti kalimat wajah kekasihku indah. Kalimat yang kedua, bulan itu indah. Dijadikan satu menjadi kalimat wajah kekasihku seperti rembulan nan cemerlang. Wajah kekasihku namanya musyabah, seperti namanya adatut tasbih. Rembulan namanya musyabah bih, nan cemerlang namanya wajah syabah. Dipilah-pilah lagi. Di sini ada tasbih muakkad. Ketika adatut tasbihnya dibuang menjadi kalimat wajah kekasihku adalah rembulan nan cemerlang. Satu. Yang kedua, ada yang dinamakan tasbih baligh. Wajah sabahnya dibuang menjadi kalimat wajah kekasihku adalah rembulan. Dua. Yang ketiga, namanya tasbih maqlub. Ketika aku melihat rembulan, teringat diriku akan wajah kekasihku. Tiga. Yang keempat, ada kalimat seperti Soekarno
seperti macan gagah berani. Soekarno namanya musyabah, seperti namanya adatut tasbih, macan musyabah bih, gagah berani namanya wajah syabah. Sekarang wajah syabahnya dibuang, adatut tasbihnya dibuang, dan musyabahnya dibuang. Cuma ada satu di situ, yaitu musyabah bih, kata macan. Kita datangkan sifat kelaziman macan, maka menjadi kalimat saya melihat Soekarno meraung-raung di atas mimbar. Ini namanya isti'arah. Yang namanya al-ulama itu menurut terminologi Arab adalah saintis, orang yang berilmu pengetahuan. Siapapun mereka, jika mereka ahli di bidang ilmu tata negara, mereka disebutnya al-ulama. Bila mereka ahli di bidang fisika, dia ulama. Barangkali ada yang ahli di bidang ilmu kimia, dia juga ulama. Nah, ada hadis Nabi yang berbunyi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dikawal peradaban hidup ini setelah Kanjeng Nabi Muhammad wafat, dikawal bersama-sama dalam kehidupan. Entah itu mereka yang ahli di bidang pertanian, entah itu mereka yang ahli di bidang perdagangan, kosmologi, astronomi, fisikawan, dan lain sebagainya, termasuk orang yang ahli di bidang hukum-hukum agama disebut al-fuqaha. Cere wong dermayune disebut bapak kiai atau bapak ustadz. Mereka juga al-ulama. Kesimpulan yang terakhir, para jamaah subuh Masjid Nurul Iman rahimakumullah, hidup ini sebentar, Pak. Seperti kami-kami ini setelah sholat subuh terus pulang. Makanya dalam hidup ini isilah dengan berkarya nyata. Sekali lagi, saya sering berceramah di mana-mana, di setiap masjid, dalam subuh berkeliling bersama Bapak Camat dan staf Kecamatan Sukra. Berkarya nyatalah engkau dengan profesimu masing-masing. Jikalau engkau punya ilmu, berdermalah dengan ilmunya, Pak, Bu. Walaupun ilmunya secuil. Guru modal nang sampean gu ilmu nego. Bila engkau yang berpangkat jabatan, berdermalah dengan pangkat jabatannya. Bila engkau punya harta benda, berdermalah dengan harta bendanya. Fakir, miskin, orang jompo, anak yatim piatu, dikasihani. Termasuk orang yang sakit, engkau obati. Ini salah satu visi misi Ibu Bupati dengan mengedepankan Indramayu bermartabat, dalam artian bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Nanti jikalau kita berpacu dalam waktu terus berkarya nyata, namanya beramal soleh, tidak ada kata basa-basi, tidak ada waktu untuk ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Tidak ada waktu engkau selalu menggunjing orang, berbuat namimah, ghibah kepada saudaranya sendiri,
kepada temannya sendiri dan lain sebagainya. Jikalau ada umat Islam yang berbuat ghibah, namimah, ngomong-ngomongin saudaranya sendiri, temannya sendiri dan lain sebagainya, maka kebaikan kamu akan rontok dan berbahagialah orang yang telah dicaci maki oleh Anda. Begitulah kesimpulan dari subuh keliling ini. Urian hikmah dari saya, semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.